Aceh menjadi salah satu wilayah yang paling menakutkan bagi penjajah. Buktinya, salah satu daerah di ujung barat Indonesia ini tidak bisa sepenuhnya ditentukan oleh Belanda. Bahkan, pahlawan nasional pun banyak terlahir dari tanah rencong ini. Salah satunya adalah Teku Umar. Teku Umar adalah seorang pemimpin perang Aceh yang terkenal, yang dilahirkan pada tahun 1854 di Melabuh, Aceh. Ia memiliki darah Minang. Kakeknya bernama Datuk Majudun Sati, berasal dari Minangkabau. Teku Umar tidak pernah bersekolah, namun ia termasuk anak yang cerdas. Sejak berumur 10 tahun, ia telah memulai hidup sendiri. Pada permulaan perang Aceh, ia masih berusia muda. Ia telah ikut berjuang bersama para pejuang Aceh dengan caranya sendiri. Perang Aceh diawali dengan pendaratan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Voller di pantai Cermin Ulele pada 5 April 1873 untuk menyerang Aceh, yang dikenal dengan sebutan agresi Belanda I. Orang-orang Aceh tersebut berperang dengan Belanda pada waktu itu dengan bentuk jihad. Selama berperang melawan Belanda, Teku Umar memang tidak sekali saja pernah menerapkan taktik dua rupanya ini. Peristiwa penyerangan kapal Nikero dan Hawke Canton menjadi dua dari sekian banyak bukti kesuksesan taktiknya. Hasilnya, banyak senjata Belanda yang dirampas. Di sisi lain, taktik ini dikecam karena tidak sedikit menimbulkan kerusakan dan korban jiwa dari rakyat Aceh. Namun, kisah Teku Umar yang paling mengejutkan dan terjadi pada 30 September 1893. Bersama 13 panglima bawahan dan 250 orang pasukannya, ia menyerahkan diri kepada Belanda. Teku Umar pun bersumpah akan setia kepada Belanda dan menjadi sekutunya. Sumpah itu diucapkan di hadapan Gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh, Jenderal Dech Kerkhoff. Teku Umar menganggap inilah caranya untuk mendapatkan logistik dan persenjataan berperang melawan Belanda. Penyerahan diri Teku Umar dan pasukannya membuat gempar dan memicu kemarahan rakyat Aceh. Teku Umar dianggap memihak kepada Belanda. Rakyat Aceh bahkan banyak menyebutnya pengkhianat. Kemarahan bangsa Aceh saat itu sangatlah wajar, apalagi Teku Umar terlihat menaati sumpahnya pada Belanda. Atas kesetiaannya itu, pada 1 Januari 1854, dia diberi gelar Panglima Perang Besar oleh Gubernur Vintage, juga nama kebesaran Teku Johan Pahlawan. Bahkan, dia diizinkan membentuk legiun pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara. Persenjataannya pun dilengkapi sebanyak 380 senapan koka modern, 800 senapan jenis lama, 250 butir peluru, 500 kg mesu, 120 sumbu mesu, dan 5 ton timah untuk persediaan mesu. Tak hanya itu, Belanda juga memperindah rumahnya di Lampisang agar layak menjadi tempat tinggal seorang panglima besar. Di halaman rumahnya dilengkapi 2 meriam kecil. Anthony Reich dalam bukunya Asal Mula Konflik Aceh dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 dalam kurung 2005 menyebutkan Umar diberi persenjataan untuk membersihkan musuh-musuh Belanda. Dia berhasil untuk beberapa lama dengan cemerlang, bukan karena kemampuan militernya, tapi keluasannya berhadapan dengan orang lain. Reich juga menyebutkan Teku Umar membujuk sebagian besar balang dan ulama paling terkemuka agar berpura-pura setia kepada Belanda. Dengan begitu, kepentingan mereka dapat dijaga dengan baik. Sikapnya yang berpihak pada Belanda ini juga membuat marah istrinya Cut Nyadin. Cut Nyadin menganggap Teku Umar mengorbankan rakyat Aceh untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan kemewahan. Kepada Cut Nyadin, Teku Umar mengatakan bahwa itu taktiknya melawan Belanda. Masa Teku Umar masih bersumpah setia pada Belanda, suatu hari diajukannya lah proposal untuk menaklukkan benteng Lamkrak Aceh Besar. Benteng itu dipertahankan oleh pejuang perempuan Aceh. Proposal disetujui. Teku Umar dan pasukannya mendapatkan perlengkapan berupa 880 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg peledak,
dan uang tunai 18.000 gulden. Di balik proposalnya itu, Teku Umar sudah merencanakan akan membelot dari Belanda. Namun, dalam catatan kakinya, Reed menyebutkan sejumlah catatan sejarah yang menyebutkan pembelotan Umar karena pengaruh istrinya, yaitu Cut Nyak Dien. Kemudian, ada juga karena ramalan yang menyebutkan ia akan menemui ajalnya di Lamkrag. Ramalan itu membuat Umar sangat terkejut dan berpikir keras. Menurut dia, sangat celaka jika dia yang seorang muslim meninggal saat membela Belanda yang disebut kafir. Tengku Umar akhirnya membelot dari Belanda pada tanggal 30 Maret 1896. Dia membawa pasukannya bersama perlengkapan yang diperoleh dari Belanda. Sejak itu dia tidak kembali lagi dan bergabung bersama Barisan Pejuang Aceh. Aksi ini dikenal dengan istilah Het Verraad van Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Sebagian juga menyebutkan tipu daya Aceh. Teku Umar menyusun kembali tentara Aceh yang sebelumnya sempat tercerai-berai. Mulai tahun 1896 itu, dia memimpin perang Aceh dibantu istrinya Cut Nyak Dien dan Panglima Panglaut. Teku Umar juga mengajak ule balang yang lain untuk memerangi Belanda. Belanda pun berang dengan pengkhianatan Teku Umar. Komisaris pemerintahan Belanda di Aceh, Letnan Jenderal Vetter, mengeluarkan maklumat perang. Kepangkatan yang telah diberikan kepadanya sebagai Panglima Perang Besar dan gelar kebesaran Johan Pahlawan dicabut. Belanda juga membakar dan meledakkan rumah hadiahnya kepada Teku Umar yang didiami Cut Nyak Dien pada 28 Mei 1896. Setelah pengkhianatan Teku Umar pada Belanda, Gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh, Jenderal de Kerkhoff, langsung dipecat dari jabatannya. Dia digantikan oleh Jenderal Van Heerst yang memimpin penyerangan terhadap pasukan Teku Umar hingga gugur di medan perang. Teku Umar gugur tertembak di medan pertempuran pada 11 Februari 1899 dan dimakamkan di Kampung Mugo oleh Panglaut, panglimanya yang setia. Meski telah gugur, semangat perjuangan Teku Umar tidak pernah padam. Perjuangannya kemudian diteruskan istrinya Cut Nyak Dien. Ketika Cut Nyak Dien ditawan, perjuangan mereka pun diteruskan oleh anak dan menantunya. Atas perjuangan beliau melawan penjajah Belanda, Teku Umar dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Gelar ini diberikan sesuai dengan SK Presiden nomor 087 TK 1973 pada tanggal 6 November 1973. Nama Teku Umar diabadikan sebagai nama jalan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Teku Umar 385. Namanya juga diabadikan sebagai nama Universitas Teku Umar di Melabu. Gambar Teku Umar pernah digunakan dalam mata uang negara pada tahun 1986. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kertas nominal Rp5.000 untuk menghargai dan menghormati jasa Teku Umar. Sementara Perang Aceh sendiri berakhir pada saat Sultan Daud Shah II menyepakati penyerahan pemerintahan Aceh kepada Belanda pada tahun 1904. Perjanjian ini mengakhiri 30 tahun perang antara rakyat Aceh melawan Belanda. Dengan berakhirnya perang, Belanda menerapkan kebijakan dan sistem pemerintahan kolonial di Aceh, salah satunya dengan menerapkan ataupun menempatkan beberapa tokoh menjadi ule balang atau pemimpin lokal masyarakat di Aceh.